Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriawan. Di sini saya akan membahas materi akuntansi, yaitu bab 11 akuntansi perusahaan dagang, penentuan kos dan penyajian di laporan keuangan. Perusahaan dagang harus menentukan kos barang terjual atau cost of goods sold untuk ditandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dagang. Adapun prinsip penandingan kos dan pendapatan. Prinsip penandingan kos dan pendapatan dipertimbangkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang menggambarkan hubungan yang jelas antara kos yang diakui sebagai beban dan penghasilan yang diperoleh dari pengakuan beban tersebut. Salah satu penerapan prinsip penandingan kos dengan pendapatan adalah terkait dengan pencatatan transaksi barang dagang. Pada saat pembelian sampai penjualan, akuntansi perusahaan memperlakukan barang dagang sebagai aset yang dicatat sebagai kos. Adapun sistem penentuan kos barang dagang. Yang pertama, satu kali membeli lazimnya perusahaan memberikan barang dagang sejenis dalam yang banyak. Kedua, pada saat penjualan kadangkala dianggap tidak merepotkan jika perusahaan harus mengidentifikasi kos setiap barang yang terjual. Yang ketiga, meskipun dapat berbeda-beda, kos barang dagang antara pembeli kadangkala dipertimbangkan berbeda tapi tidak signifikan. Standar IFRS salah satu alasan terkait dengan pajak sebagai pengetahuan. Berikut ini 5 sistem penentuan kos yang banyak dibahas di literatur akuntansi. Yang pertama, identifikasi khusus. Penentuan kos mendengar pada kos yang sesungguhnya di setiap barang dagang yang dijual. Yang kedua, pertama masuk, pertama keluar. Ini maksudnya diasumsikan bahwa barang dagang yang pertama masuk dibeli maka merupakan barang dagang yang pertama kali dijual. Yang ketiga, terakhir masuk, pertama keluar. Ini maksudnya dia terakhir masuk tapi pertama dijual atau pertama laku. Yang keempat, rata-rata sederhana. Diasumsikan bahwa kos barang dagang yang dijual adalah sebesar rata-rata dari harga perolehan barang dagang yang dibeli menggunakan metode ini. Yang kelima, rata-rata tertimbang. Diasumsikan bahwa kos barang dagang yang dijual adalah sebesar rata-rata dari total harga peroleh barang dagang yang dibeli. Penentuan kos barang terjual metode periodik sebagai telah dibahas menggunakan metode pembaruan akun persediaan barang dagang dilakukan secara periodik. Perhitungan saldo terakhir akan persediaan barang dagang dan penentu kos barang terjual dapat ditentukan metode berikut ini. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Yang kedua, metode FIFO atau freeze in freeze out. Yang ketiga, metode LIFO, last in freeze out. Yang keempat, metode simple moving average. Yang kelima, metode the moving weighted average. Penyajian laporan laba rugi. Di samping laba bersih, perusahaan dagang membutuhkan informasi khusus tentang laba rugi dan transaksi barang dagang yang lazim tersebut. Laba bruto atau margin bruto. Laba bruto merupakan selisih antara penjualan bersihku dikurangi kos barang terjual KBT. Itu adalah kos barang terjual. Selanjutnya, ragam transaksi persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagang lazimnya merupakan salah satu aset utama yang bersifat liquid dan dalam nilai moneter yang cukup signifikan besar. Berikut ini dibahas 2 metode penentuan nilai persediaan di akhir periode sebagai berikut. Penurunan nilai. Yang kedua, di penurunan nilai ini ada beberapa metode. Yang pertama, metode kos barang terjual. Yang kedua, metode kerugian. Yang ketiga, metode cadangan. Penentuan nilai laba bruto. Penggunaan metode laba bruto membutuhkan keakuran dalam penentuan besaran laba bruto yang lazimnya ditentukan berdasarkan persentase baik yang dihitung dari penjualan bersih maupun dari KBT. Dan itulah materi yang saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.